Oke ya, kita mulai terkait apa saja sih kebersihan diri itu. Mungkin kalau teman-teman sudah sempat melihat beberapa video ya di channel YouTube itu mungkin sudah ada beberapa yang paham. Oh, kenapa kok kita perlu pemenuhan kebutuhan kebersihan diri sini ya. Ini kalau dari pengertiannya ya, yang jelas dari minggu kemarin kan kita sudah bahas ya, kenapa kok kebersihan diri itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ibaratkan kan kalau misalnya kalian saja deh, nggak usah ke yang lain ya, nggak usah mandi 1 hari saja. Ya, itu gimana sih rasanya ke badan? Kalau yang biasa mandi sih pasti nggak nyaman. Nah, ini kan menjadi masalah kalau tidak biasa mandi. Nah, ini ya, itu yang jadi apa? Masalah apa yang biasanya nanti bisa mendasari dia kok malas mandi? Apakah trauma air? Ya, jangan salah ya, mungkin saja ada orang trauma air. Ya, bukan berarti trauma ini ya pernah tenggelam dan sebagainya. Nah, kita kan tidak tahu. Sehingga kalau menyentuh air itu dia serasa ini ya entah tuh nyeri atau sakit malah seperti apa. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi. Nah, hanya terkait kebutuhan kebersihan diri tetap ya harus dilaksanakan. Mungkin saja akhirnya bersih dirinya tidak dengan air ya, misalnya dengan apa ya istilahnya misalnya dengan kain yang basah ya dilap ya, atau dengan waslap atau dengan tisu basah dan sebagainya seperti itu ya mungkin saja bisa terjadi. Ya, seperti apa nanti mekanismenya akan kita bahas nanti ya. Ini ya kalau dari pengertiannya udah jelas ya. Nah, ini ya untuk menjaga kesehatan seseorang juga ya, untuk mempertahankan kebersihan sehingga untuk bisa mensejahterakan fisik dan psikis. Kenapa kok bisa psikis ya? Kalian saja secara psikis deh, kalau mau keluar, misalnya mau jalan-jalan deh ke mall ya. Ya misalnya ya kalau sudah tidak PPKM ya. Ini setelah selesai mandi sama tidak mandi ke mall itu pasti berdampak psikis, walaupun ini ya kalau misalnya orang yang cuek pasti beda ceritanya ya. Ini hanya saya analogikan secara umum ya, pasti berdampak ya, pasti lebih nyaman orang yang sudah mandi untuk keluar rumah atau untuk jalan-jalan. Sama seperti sekarang ya, untuk ikut kuliah mungkin teman-teman mayoritas sudah mandi semua mungkin loh ya, saya tidak tahu kalau ada yang nggak mandi ya, saya kan nggak tahu nih ya, saya asumsikan mungkin sudah mayoritas mandi semua, sudah bersih sendiri semua, paling tidak yang dibersihkan mukanya saja, karena yang nongol di layar saya kan ini mukanya saja nih ya. Nih ya, ada yang masih memperbaiki apa kerudungnya ini ya, mungkin kurang pas kerudungnya ya, ada yang masih kusek-kusek mata ya, ada yang masih ini apa sih pagi-pagi kok sudah ngomong kayak gini lah. Itu kan mungkin beda-beda setiap orang. Ya, jadi itu kalau saya analogikan seperti itu. Karena kok istilahnya berpengaruh ke psikis ya. Ini tujuannya ya, nah, bisa kalian baca tujuannya ya, meningkatkan derajat kesehatan, jelas, memelihara kebersihan diri pasti, memperbaiki terkait personal hygiene-nya ya, ini hubungannya tentang memelihara kebersihan diri juga ya, mencegah penyakit. Kenapa kok bisa ya? Ya jelas ya, tubuh kita tuh sarang kuman, sarang bakteri. Ya kalau rajin saja mandi ya minimal sehari itu 2 kali saja itu sudah bisa apa ya istilahnya membunuh bakteri ya. Saya tidak usah sebut merek sabun deh ya. Semua kapasitas jenis sabun itu yang sudah lolos diujikan itu pasti bisa membunuh bakteri sampai sekitar 80-an ke atas, sampai ada yang ini ya kalau di iklan tuh sampai bilang 99% ya. Kenapa kok ada 1%-nya ya? Karena kan nggak semua bakteri mati seperti itu ya. Pasti ada, nggak ada sih. Setahu saya di dunia ini nggak ada yang mengklaim sabun bisa membunuh 100% bakteri. Saya belum tahu. Ya, kalau teman-teman ada yang tahu bisa dikasih ketahui saya ya, sabunnya itu jenis apa, dari bahan apa. Nanti ya, setahu saya hanya ya 85% ke atas, ya mentok sampai 99%. Itu ya. Terkait pencegahan penyakit. Peningkatan percaya diri ini hubungannya dengan psikis ya yang tadi saya bahas ya, dan menciptakan keindahan. Ya, kalau ngomong keindahan itu ya siapa sih kalau yang sudah mandi kan otomatis merasa ya merasa paling ganteng ya, merasa paling cantik ya. Kan dia merasa loh ya, merasa ya. Berarti entah omongan orang lain ya nggak usah dipikir dulu ya. Yang penting setelah mandi ngaca ya, apalagi di kamar mandinya tuh ada kacanya, biasanya ngacanya itu lama sekali ya. Entah apa yang dipikirkan ya. Jadi sepertinya kita nih kayak yang paling ganteng atau yang paling cantik. Harus itu ya, perlu kalian kayak gitu ya. Bukan berarti ini waham ya, bukan berarti kalian gangguan kejiwaan ya. Kalau tidak kalian memuji kalian sendiri-sendiri, terus siapa ya?
Jangan mengharap orang lain memuji kalian jika kalian tidak menghargai diri kalian sendiri dulu. Ya, itu poin pentingnya ya. Jadi kalian harus memuji diri kalian sendiri dulu. Wah, saya nih bersih, saya nih ganteng, saya nih cantik. Ya, karena itu sifatnya emang ini ya, kalian harus bisa ini menghargai diri kalian sendiri. Ya, kalau kalian tidak bisa menghargai diri kalian sendiri, ya jangan mengharap dihargai oleh orang lain. Itu ya poinnya ya. Ini faktor yang mempengaruhi ya, bisa body image ya. Jadi dari body image dari setiap tubuh, sudut pandang, itulah kenapa harus dihargai ya. Jadi entah kalian sedikit gemuk ya, saya bilang sedikit gemuk atau sedikit kurus ya. Kan nggak ada yang terlalu gemuk atau terlalu kurus ya, misalnya sedikit gemuk atau sedikit kurus, itu kan mempengaruhi body image. Terkadang ada yang misalnya saya malas mandi, kamar mandi ada kaca, kalau melihat kaca saya malas. Karena istilahnya saya melihat tubuh saya yang terlalu seksi misalnya. Ya kan bisa saja itu terjadi. Ya, kita kan nggak tahu. Nah, itu bisa mempengaruhi. Aktivitas sosial juga ada ya, yang misalnya entah terlalu sibuk entah terlalu ini ya, terlalu tidak kerasa ya, tiba-tiba loh kok sudah malam saja saya belum mandi, pada ngantuk langsung tidur. Besoknya baru mandi. Itu bisa saja mempengaruhi. Satu sosial ekonomi hampir mirip dengan aktivitas sosial ya, ekonomi terkadang ya, saya bilang terkadang. Orang yang ekonomi menengah ke bawah itu seringnya tidak terlalu memikirkan hal ini. Ya seperti tadi ya, terkadang ya, saya bilangnya terkadang loh ya, nggak semuanya ya. Apalagi yang tidak memiliki kamar mandi. Ya, ada yang itu banyak ya. Yang kalau mandi itu harus jalan dulu 1-2 kilometer ke sungai mandi. Bayangkan kalau pulang kerja malam, nggak punya kamar mandi, masih harus mandi, masih harus jalan 2 kilometer ke sungai, belum lagi malam-malam. Nah, itu kan bisa mempengaruhi. Ya, itulah kenapa ada hubungannya dengan ekonomi. Ya, pengetahuan bisa jadi ya, karena tadi ya mungkin nggak tahu kalau misalnya jarang mandi itu bisa menyebabkan banyak kuman. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi ya. Budaya juga ada ya, yang dikatakan ada budaya itu ya, yang kalau ada perayaan apa nggak boleh mandi terlebih dahulu, itu ada juga yang seperti itu. Ya, ini kalau budaya ini ada hubungannya dengan kebiasaan juga ya, dan kondisi fisik. Lah ini juga bisa mempengaruhi. Kalau misalnya sakit, gergesi ya, atau misalnya kena air tuh sengkring-sengkring ya, apa ya sengkring-sengkring tuh ya. Pokoknya kayak ada sesuatu sengatan misalnya, atau ada yang bikin merinding misalnya kalau kena air, lah itu ya jangan dipaksa mandi ya, cukup bersihan diri dengan teknik yang lain ya. Jangan dipaksakan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, itu bisa mempengaruhi ya. Ini jenis ya pemenuhan kebutuhan kebersihan diri ya. Nah, ini tadi ya, kebersihan diri itu nggak hanya mandi ya, perawatan tubuh yang nomor 7 ini mandi. Tapi ngerawat rambut, ngerawat mulut ya, sikat gigi ya. Ngerawat rambut nih apa ya? Cream bath ya, misalnya cream bath ya. Nggak tahu nih ada yang pernah cream bath atau enggak nih ya, teman-teman ya. Perawatan mata itu ada telinga ya, ada hidung, kuku, area perineum, area genitalia ya. Itu juga termasuk pemenuhan kebutuhan kebersihan diri yang harus kalian penuhi ya. Ini ya ada banyak masalah ya. Ini masalah-masalah yang ketika pemenuhan kebutuhan kebersihan diri ini tidak optimal ya, atau banyak yang mengabaikan karena faktor yang tadi yang sempat saya singgung ya, sosial, ekonomi, pengetahuan, atau dia emang karakternya malas menjaga kebersihan diri, lah itu masih banyak ya. Ini kurang lebih masalahnya di sini ya, banyak yang mengabaikan, kurang optimal misalnya ketika memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit ya. Namanya pasien di rumah sakit itu seringnya butuh bantuan ya, karena tidak mampu merawat dirinya sendiri ya. Sehingga di sini ini nggak semuanya ya, nggak semuanya perawat kurang optimal, bisa jadi ya karena misalnya kekurangan kebutuhan tenaga dari perawat. Misalnya satu ruangan itu ada 20 pasien, ternyata perawat yang ada hanya 2 atau 3. Kalau suruh mandiin satu persatu ya selesai dia ya bisa selesainya lama ya, seperti itu ya, mungkin saja bisa terjadi. Kurangnya pengetahuan juga bisa ya, rendahnya motivasi juga bisa di sini ya. Jadi tugas kita selaku sebagai perawat nantinya bila menemukan pasien dengan kayak gini ya, ya harus diberikan asuhan keperawatan melalui proses perawatan yang sesuai nanti ya.
dengan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, ya bisa dibantu memandikan, keramas, gosok gigi ya. Semisal pasiennya itu ada keluarga dan lebih nyaman ke keluarga, silahkan kalian motivasi, silahkan kalian edukasi keluarganya sehingga bisa memenuhi kebutuhan kebersihan diri melalui bantuan dari keluarganya. Ini pengkajiannya ya, dari apa yang perlu dikaji sesuai dengan tadi ya. Ada area mulut, gigi, rambut, kulit, kaki, kuku, ya, mata, telinga, hidung, dan area genitalia. Ya, bisa di area kelamin pria dan wanita karena di sini juga penting ya, karena di sini ada area-area yang ini ya, yang jarang terjamah terkadang ya dan jarang diperhatikan. Padahal di sini pusat banyak bakteri di sini. Kenapa area genitalia ini adalah area yang lembab? Ya, itu sangat penting sekali. Apalagi orang dengan pasien dengan tirah baring lama, ya, lama itu dia koma misalnya tidak sadar, lah ini butuh perhatian nih, ya, dan butuh pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. Ini pengajiannya ya. Kalau mulut apa saja yang dilihat ini ya bisa dilihat dari bibirnya, mukosanya, teksturnya, ada ininya enggak, ada apa istilahnya, ada jamurnya atau enggak ya. Mungkin kalian jarang melihat jamur di area mulut ya. Tapi kalau kalian sudah praktek di area infeksius, misalnya area pasien yang terkena HIV/AIDS yang sudah stadium akhir itu bisa jadi ya ada jamur di area mulutnya. Ya, itu harus dibersihkan seperti itu. Itu ya di area mulut sini ya. Ini masa-masa yang timbul ya. Ada bau mulut, sariawan bisa, radang ya, karies gigi juga yang paling sering nih ya. Ini masalah-masalah yang terjadi di area mulut. Nah, seperti apa nanti permasalahan perawatannya? Nah, ini nanti kalian akan pelajari secara mendalam ketika di mata kuliah ini ya, proses dan dokumentasi keperawatan nanti insya Allah di semester 2 ya. Silakan ya. Jadi nanti ada bukunya juga, nanti bisa kalian pinjam atau bisa beli terkait buku proses dan dokumentasi keperawatan nanti, dan bahas ini diagnosisnya seperti apa. Nah, ini contoh diagnosisnya. Jadi diagnosis itu ada ini ya, intermezzo sedikit. Jadi diagnosis keperawatan itu ada 3 jenis ya. Ada yang faktual yang terjadi, ada yang resiko masih akan terjadi, dan ada juga diagnosa yang ini istilahnya wellness. Wellness itu seperti bagaimana kita menegakkan diagnosa tanpa adanya masalah sehingga masalah tidak akan terjadi atau pencegahan. Nah, itu nanti ada namanya diagnosa wellness. Diagnosis ya. Istilahnya diagnosis keperawatan saat ini. Ya, ini contohnya ya, diagnosisnya ya. Jadi diagnosis nanti kalau faktual nanti ada berhubungan dengan, jadi B.D ini berhubungan dengan, nanti ada juga D.D. Apa itu ditandai dengan ya, faktor-faktornya nanti akan kalian bahas di mata kuliah proses dan dokumentasi keperawatan nanti. Ini contoh-contoh tindakannya kalau misalnya kebersihannya gigi kurang ini diapakan, digosok gigi, ada namanya dental floss apa itu ya. Nanti bisa kalian cek, ada irigasi ya. Bagi klien tidak sadar dapat dilakukan prosedur oral hygiene. Ya, nanti ada kan di praktikumnya, nanti silakan ya, sudah saya beri penugasan untuk praktikumnya menonton video yang part keduanya bagaimana sih cara menggosok giginya itu ya. Bisa kalian cek. Ini untuk evaluasinya. Ya, evaluasinya dilihat ya. Tetap ya semua tindakan setelah dilakukan dievaluasi. Ya. Nanti setelah kalian lakukan takutnya malah berdarah-darah mulut pasien. Nah, itu kan masalah nanti. Ya. Jadi dievaluasi ada masalah atau tidak, sudah bersih atau tidak, ya, baru dilanjutkan ke yang lain ya. Ini misalnya terkait rambut, hair care ya. Tadi ya saya menyatakan ini cream bath itu termasuk ya. Jadi kalau misalnya rambutnya kotor, berbau, lecek misalnya ya, jangan sampai ya rambutnya tuh banyak kutunya tuh merinding kalau saya melihat rambut tuh ada loh ya, pernah saya merawat pasien di ruang ICU itu yang didiamkan ternyata udah ternak kutu di kepalanya itu ya. Akhirnya diapakan? Nggak bisa dikeramas saja, akhirnya dipotong gundul, dibersihkan. Ya, wanita, karena itu pasiennya wanita pas itu. Karena ya mungkin saja karena ya mungkin perawatnya yang tidak sempat atau terlalu banyak pasien karena memang bornya lagi tinggi ketika itu. Begitu kami di sini kan ketika itu saya masih mahasiswa ya untuk melakukan bersihan, loh kok banyak ini saya laporkan, ternyata ini nggak bisa diobatin, langsung aja izin sama keluarganya kita gundul. Lebih aman kalau gundul, nggak usah bersih-bersihkan kepala, nggak usah bersih-bersihkan rambut.
apa yang harus dibersihkan ya, kepalanya saja nanti digosok ya. Ya kayak gitu ya, itu yang terkait masalah di rambut ya. Ini ya. Diagnosis keperawatannya ini kalau di area rambut ya, bisa gangguan body image juga bisa, gangguan integrasi khusus, intervensi bisa disisir, disampo atau dicukur seperti tadi yang saya katakan. Dicukur ini ya, dicukur gundul bisa ya, atau dipendekkan. Ini kulit, setelah rambut kulit ya. Ini karakteristik kulit normalnya ya, jadi kalau ingin tahu kulit yang abnormal, kalian harus tahu kulit normalnya dulu seperti apa ya. Jadi kulit tuh normalnya ya kalau kalian cukup asupan ini cairannya ya istilahnya halus dan terasa hangat ya. Kalau kurang ya bisa sampai kering nanti ya. Jadi itu ya ini turgornya baik, elastis ya. Jadi sekurus-kurusnya orang ya kulit itu tetap elastis ya. Walaupun misalnya lemaknya tipis sekali ya, tetap kulit itu elastis. Ya, apalagi yang gendut ya, itu nggak usah dibahas ya, lebih elastis, lebih kenyal biasanya ya kalau yang gendut ya. Ini ya warna kulit ya, ini warna kulit beragam ya, jadi nanti jangan justifikasi wah warna kulit saya sawo ya, sawo. Terus ada warna kulit yang sawo kok kematangan sehingga seperti hitam malah. Nah ini berarti ada masalah ya, nggak gitu juga ya. Jadi nanti ada kulit pasien hitam legam, nanti oh ini bermasalah nih, kenapa kok hitam ya, itu wis dasare ireng rek ya. Itu bukan masalah, memang warna kulitnya hitam atau sawo kelewat mateng ya. Itu gak ada masalah ya. Jadi jangan kalian main ini ya termasuk sarah tuh nanti ya. Jadi ya wis itu warna dasar kulitnya. Jadi gak bisa diapa-apain lah ya. Ya wis nasib lah ya, kalau itu udah nasib ya. Bisa sih skincare tapi hati-hati ya. Nanti ini ya terkait masalah skincare tuh hati-hati lah ya. Nanti kita akan bahas kalau kalian udah bahas kulit nanti ya. Ini proses perawatannya bisa dilihat, bisa diraba ya, dipalpasi nih ya. Jadi dilihat ada permasalahan enggak, ada kemerahan atau enggak, ya dipalpasi ada permasalahan atau enggak, itu biasanya di area kulit. Ya, ini skincare ya. Bagaimana merawat kulit? Ya, biasanya kalau mandi menggunakan shower atau yang lainnya ya bisa ya. Terus menggunakan produk sabun yang sesuai dengan tubuh kalian masing-masing. Siapa yang tahu ya kalian? Ya, saya nggak cocok pakai merek A, saya cocoknya pakai merek B karena lebih lembab kulit saya. Bisa jadi. Oh kulit saya kering, jadi cocoknya sabun tipe C. Ya wes beli, karena kalian yang tahu. Ya, jadi kalian yang tahu, kalian yang bisa merawat itu. Ya, yang penting pastikan kandungannya sudah sesuai dengan ini ya, dengan edaran ya, sehingga tidak ada kandungan yang berbahaya nanti. Nah, terus bagaimana dan kapan membersihkan make up? Nah, ini ya bagi cewek ataupun cowok yang suka make upan ya, saya nggak melarang ya. Saya nggak melarang make up bermake up ya monggo ya, tapi jangan lupa di situ ada kadar pemakaiannya. Nah, jangan sampai suka make up terus lupa nggak dibersihkan tidur, kasihan kulitnya bisa iritasi nanti. Ya, mungkin kalau sekarang jarang ya, jarang mahasiswa yang nggak usah make upan ya, toh kita hanya bersua lewat layar ya. Cukup saja beli kamera yang bagus sudah pasti kinclong ya. Nggak usah make up terlalu mahal nanti ya. Beli aja kamera ya, pasti lebih kinclong ya. Beda lagi kalau kalian ke kampus ya. Dulu kalau kakak kelas kalian ya memang kita haruskan ya karena kalian di pelayanan ya. Orang kalau melihat orang yang mau melayani itu istilahnya udah nggak mandi, rembes lagi, tahu rembes nggak kalian ya? Wis kayak kucel kayak gitu lah ya. Itu yang mau dirawat ya capek juga melihatnya ya. Jadi karena area pelayanan tuh harus maksimal juga ya. Jadi boleh-boleh saja harus ini ya, harus merapikan diri ya. Kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan sehingga orang yang mau kita rawat tuh, oh, kalian wangi, oh enak, seneng yang dirawat. Nanti kalian udah kucel, burket lagi ya, bau ketek lagi lah, itu kan susah juga nanti. Ya, bisa mabuk ya pasien kalian nanti. Ya. Ini ya mengatasi banyak ya kalau ada permasalahan di area kulit ya seperti ini ada kering ya, gatel, ruam ya. Itu juga bisa terjadi masalah ya. Ini ya kalau abrasi lecet ya, ini cara penanganannya seperti apa nanti ya, jaga luka tetap kering dan bersih ya. Jadi kalau kalian luka-luka ketika udah dibersihkan, bukan saya tidak menganjurkan ini ya dipakai plester, enggak ya. Jadi tapi plester tuh cari plester yang sirkulasi udaranya tuh masih bagus ya. Kan ada tuh plester yang benar-benar menutup luka tapi nggak ada sirkulasi udara, itu bisa menyebabkan luka semakin parah ya.
Yang baik itu seperti apa, Nurse? Yang istilahnya ditutup lukanya benar, ditutup supaya tidak kotor, tapi masih ada sirkulasi udaranya. Ya, bicara nih ya, kalau saya luka biasanya seringnya pakai kasa terus samping-sampingnya baru saya plester. Bukan lukanya langsung saya plester. Karena menurut saya plester di luka langsung itu sirkulasinya kurang baik. Itu ya. Seperti ini akne ya, ini jerawatnya. Ini yang sering jadi masalah nih, termasuk permasalahan di kulit. Terkadang remaja ya, mungkin seusia kalian tuh mungkin saja ada yang jerawat ya. Itu terkait hormon memang. Dan setiap orang tuh beda-beda. Tingkat hormon setiap orang tuh beda-beda. Jadi normal masih kalau misalnya kalian ada jerawatnya. Terus ada yang tanya, ada teman saya seumuran kok gak berjerawatan sama sekali, Nurse. Apakah nggak normal hormonnya? Ya bukan nggak normal ya, mungkin saja kapasitas dari hormon dan kulitnya itu berbeda, karena setiap imun tubuh kulit kalian tuh setiap orang tuh berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Itu ada yang sangat sensitif, ada yang kulit badak ya, tahu kulit badak ya, digigit nyamuk saja nyamuknya yang sakit di mulutnya ya, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi who knows ya, jadi setiap orang tuh beda-beda ya. Ini eritema, kemerahan, ada hirsutism, ya ini rambut berlebih pada wanita lah, ini juga, ini bisa menimbulkan masalah, ya. Karena normalnya yang rambut yang di area misalnya di area jenggot, area kumis, di atas mulut dan area dada biasanya itu punya normalnya tuh hormon di pria. Terkadang ada wanita yang kayak gitu, yang istilahnya kadar hormonnya tuh sudah lebih ke arah cowok-cowokan. Nah, itu gimana terus kalau seperti itu ya? Bisa saja itu menjadi masalah, bisa saja tidak ya, bergantung sikap dari si orangnya ya. Kalau orangnya malah minder, nggak mau ketemu orang lain karena saya cewek kok kumisen. Ya itu kan hal yang tidak lumrah biasanya. Tapi ada yang itu ada ya. Banyak ya yang kumisnya tipis. Kalau saya sih seneng aja melihatnya, asal nggak sampai brewok gitu ya. Kalau brewok yang ngeri juga yang lihatnya ya. Jadi kalau hanya kumis tipis-tipis ya kalau saya pribadi karena kan normal ya, kalau saya lihatnya itu ya nggak masalah ya. Tapi kalau sampai brewoken lah itu ya beda cerita nanti. Ya ada yang itu ada ya. Kalau misalnya itu menjadi masalah bisa ada treatment ya, ini ya penghilang rambut dan sebagainya, ada treatmentnya. Ini diagnosisnya ya, nanti bisa kalian baca ya, ada kurang perawatan diri, ada gangguan integritas kulit dan sebagainya. Kesehatan kulitnya seperti apa nanti ya, cara mengatasinya ya. Jadi kalau misalnya area kulitnya sedikit berbau dan sebagainya ya silakan diberi deodoran, sabun dan sebagainya. Dan deodoran pun hati-hati di sini ya, ada yang kulitnya tidak cocok ya. Jadi niatnya supaya tidak berbau atau tidak istilahnya tidak ini ya, tidak apa istilahnya tidak ruam dan sebagainya, nanti dikasih deodoran tapi malah lebih parah nih. Ada yang seperti itu, ada ya, niatnya supaya tidak bau malah dikasih deodoran malah baunya luar biasa malah. Ya, bikin area sekitar itu puyeng semua nanti. Ya, kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar dicek cocok atau tidaknya nanti. Ya, karena sifat kulit sensitif jadi hati-hati dalam memilih kosmetik, bahan kimia dan sebagainya ya. Ya, kelembapan juga harus dijaga ya. Kulit yang bagus itu memang kulit yang lembab ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Ya, jadi lembab kayak gitu itu yang normal seperti itu. Ya kalau misalnya saya gampang keringetan, Mas. Nah, itu monggo dicek nih, kenapa nih saya kok gampang keringetan? Atau malah kering terus saya habis mandi ini minumnya cukup kok saya lihat kok kering terus, silakan dicek ya. Takutnya memang itu ada permasalahan ya. Ini ya evaluasinya dicek juga ya, diinspeksi, dilihat, palpasi ya. Ini tuh kaki dan kuku ya, ini biasanya mungkin yang kenal istilah pedicure manicure. Nah, ini termasuk perawatan kaki dan kuku ya. Jangan salah, jadi perawat tuh juga bisa buka salon nanti kalian, karena ilmunya sebenarnya itu ilmunya perawat. Mungkin saja perawatnya nggak aware di sini ya. Jadi diambil sama orang lain. Cek tuh pedicure, manicure, cream bed. Itu seharusnya ilmunya perawat itu ya. Karena untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini dasar manusia. Boleh buka salon, boleh, silakan. Kalian buka praktek mandiri sekaligus ada salonnya ya, ada pedicure, manicure, cream bath ya. Apalagi ya istilahnya yang di area salon-salon itu mayoritas tuh memang pemenuhan kebutuhan bersihan diri, dan itu ilmunya kalian punya ilmunya, punya dasarnya. Jadi malah lebih legal kalian menurut saya nanti.
misal sudah lulus ya, kalau sekarang masih belum belajar dulu ya. Misal sudah lulus, itu lebih legal kalian. Nah, kenapa kok perawat kok tidak melihat peluang itu ya? Saya nggak tahu juga ya. Ya, jadi kenapa kok itu menjadi peluang kok malah tidak diambil? Ya, itu yang mungkin jadi permasalahan. Karena ini sebenarnya ilmu dari perawatan. Ya, kebersihan diri itu ya. Hygiene mata juga ya dijaga ya, mata yang bagus seperti apa ya, apalagi orang yang suka memakai lensa kontak ya. Saya bukan melarang, enggak ya, lensa kontak setiap orang, setiap pemakaian itu ada batasannya, hati-hati, bisa menyebabkan iritasi kalau sering-sering pakai. Kan ada tuh yang pakai lensa kontaknya tuh diwarnai seperti apa, biru atau merah ya, itu kan lagi ngetren tuh. Yang biasanya pakai kacamata ya, saya mending kalau misalnya ada minus atau ada istilahnya ini ya, ada permasalahan tuh mending kacamata, capek bisa dilepas selesai. Kalau lensa kontak kan agak susah tuh perawatannya juga dan lebih beresiko ya. Saya bukan melarang, enggak ya, nanti saya kata Mas Alfred nggak boleh pakai lensa kontak, nanti saya disomasi sama yang jual lensa kontak, enggak ya. Tinggal tolong hati-hati, saya kan hanya memberikan informasi ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalian kan bisa cek tuh browsing plus minusnya dan sebagainya. Itu juga ini ya, dari yang saya baca, terlalu lama terlalu sering memakai lensa kontak bisa menyebabkan iritasi pada mata, makanya hati-hati ya. Itu ya, terus saja hygiene telinga dan hidung lah. Ini ya, telinga jarang sekali di ini ya, dilihat juga ya. Padahal di area telinga itu juga sering sekali tidak dicek ya. Padahal kalau terganggu bisa ini ya, bisa berbahaya ya. Apalagi sempat sampai yang ini kotorannya tidak bisa keluar sendiri. Normalnya memang bisa keluar sendiri karena tekanan di dalam area ini ya, di telinga dalam itu lebih tinggi ya daripada di luar, sehingga kotorannya itu normalnya biasanya keluar sendiri. Biasanya kan area luar daun telinga itu kering, nah itu kotorannya yang keluar. Itu mekanismenya kalau normal. Ada yang nggak normal nih, yang nggak bisa keluar sendiri sehingga butuh perawatan tersendiri. Nah itu harus dicek dan dirawat nanti ya. Perawatan hidung ya, ya perawatan hidung, ingat ya, bukan hidungnya dimancungkan, dioperasi plastik, enggak. Ya, enggak ada yang menganjurkan perawatan hidung disuntik atau ditambah sehingga lebih mancung, sehingga kayak Pinocchio itu enggak ya. Itu malah hati-hati. Saya juga enggak melarang, tapi ya, ngapain juga ya. Ya wis lah, disyukuri ya. Sing pesek ya gak popo, sing mancung ya gak popo, sing rotok bengkong titik ya gak popo. Yang penting masih bisa berfungsi secara optimal. Ya itu ya, kalian harus aware ya, syukuri ya. Kalian istilahnya ya harus bersyukur ya masih ada yang punya masalah di area hidungnya ya. Percuma dimancung-mancung no, kalau masih bisa menimbulkan banyak masalah di akhir ya. Jadi tetap disyukuri saja. Yang penting fungsi hidungnya masih normal ya. Ya sudah ya, alhamdulillah gitu ya. Ini hygiene di ini ya, area genitalia. Ya, kalau pada pria, nah ini pada pria biasanya lebih mudah ya, karena kenapa? Kalau kita lihat dari anatominya, ya ini ya, kalau lihat dari anatominya, ya itu pasti lebih panjang karena ureternya lebih panjang keluar. Ya, itu pada pria ya, itu lebih mudah ya. Jadi cuci tangan ya pasti ya sebelum dan sudah BAK, karena kenapa? Hati-hati ya, karena di area genitalia itu lembab. Itu kalau kalian tangan kalian tuh ada kumannya langsung pegang, ya itu bisa menimbulkan banyak bakteri sana ya. Ini ya, penis dicuci dengan air dan sabun ya, minimal sehari sekali minimal ya. Nah ini jika tidak sunat lah malah berbahaya nih ya, penumpukan bakteri ya kalau tidak disirkumsisi nih ya. Karena kalau kalian tahu anatominya ya, nah, mungkin punya adik ya, adik balita yang cowok pasti tahu lah ya, yang cewek itu depannya kalau misalnya penis belum disunat itu ada seperti ininya, kulitnya. Nah, itu kalau misalnya habis BAK sudah disiram, itu kan masih ada yang menempel di area kulitnya. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi juga. Itulah kenapa sunat itu sangat dianjurkan sekali dengan medis ya, tidak hanya dengan agama ya. Kalau agama Muslim udah jelas ya, cowok balik wajib sirkumsisi. Ya, itu ya kalau dari segi agama ya. Kalau dari segi kesehatan sudah dianjurkan ya. Banyak dokter spesialis kulit ya, kelamin dan sebagainya di dunia itu sudah menganjurkan kalau bisa memang disunat ya. Karena itu bisa meminimalkan
terkait infeksi di area saluran kencing pada pria. Kalau wanita apakah perlu disunat? Nah, ini pembahasannya panjang kali lebar nanti ya, di lain kesempatan, di lain waktu saja. Ya, apakah cewek juga harus sunat? Ya, apanya yang disunat? Ya, kalau kalian tahu anatominya kan beda sama cowok. Ya, itu ya. Itu next nanti. Silakan ketika kalian di mata kuliah maternitas. Lah, itu lebih di dalam itu ya. Kalau membersihkan ini yang penting nih ya bagi para cowok-cowok ya. Jadi setelah membersihkan nih ya, jangan lupa dikeringkan. Nah, ini yang sering lupa ya. Jadi ya wis penting disiram udah langsung saja pakai celana. Ya, jadi jangan ya. Ini kebiasaan cowok-cowok nih biasa nih ya, itu dikeringkan dulu ya. Dikeringkan sama nanti kalau merawat pasien cowok ya, entah ini perawatnya calon perawat nih, merawat pasien cowok kan kita tidak tahu juga nanti ya. Ketika kita membersihkan area kelaminnya cowok ya tetap ya setelah kita bersihkan jangan lupa dikeringkan. Tuh ya. Cewek juga sama di sini ya, apalagi cewek ya yang istilahnya anatominya lebih berisiko lagi karena ureternya tuh pendek ya, lebih berisiko terkena infeksi, jadi harus benar-benar dibersihkan ya. Ada teknik yang ada, silakan dicek nanti ya, bagaimana tuh nanti kalau area membersihkan ya dari luarnya dulu, terus area sampingnya kanan kiri, terus area tengahnya dalamnya ya, lebih ribet iya. Kalau cewek tuh memang lebih ribet ya karena tadi ya ureternya lebih pendek, lebih berisiko terkena infeksi. Ini sudah hal yang wajar ya, bukan hal yang tabu untuk kalian pelajari karena ini ilmu kalian memang ya. Untuk bersihan diri entah cowok entah cewek itu kalian harus tahu. Nanti ketika di pelayanan, nah ini gimana Mas kalau misalnya nanti pasien saya cowok. Ya kalau misalnya ada perawat cowok ya silahkan biar perawat yang cowok. Lah kalau misalnya nggak ada, terus masa apa mau dibiarkan itu pasien cowoknya itu misalnya nggak bisa ngapa-ngapain, terpasang kateter. Ya kateter tuh ini ya alat bantu kencing yang dimasukkan ke area ini kelamin itu. Ya kan enggak juga. Ya mau enggak mau ya profesional dong, harus profesional ya, harus bisa merawat kayak gitu. Ya, hati-hati. Ya, dan juga harus tahu. Begitu juga sebaliknya nih cowok. Yang dinas enggak ada ini yang cewek nih di ruang gawat darurat misalnya ini butuh dipasang kateter. Ya mau enggak mau harus segera dipasang nih. Walaupun pasiennya cewek, kalau ada perawat ceweknya ya monggo. Kalau enggak ada, dibiarkan bisa meninggal nih nanti. Nah, itu kan susah nanti ya. Jadi harus profesional sih. Ini ya area perineum ya. Cuma di genitalian ketika menggunakan kateter ya alat bantu berkemih juga harus sering-sering dibersihkan juga untuk mencegah infeksi ya dan mencegah mikroorganisme nanti. Itu ya untuk area perineum ya di area sekitar nanti ya. Oke, mungkin ini ya terkait kebersihan diri ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi.